warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Novita Sari dari PT Romis Gaya Perkasa. Saat ini saya berada di Sewage Treatment Plant yang ada di PT Cargill Indonesia Plant Semarang dengan kapasitas 6 meter kubik per day. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan air limbah domestik yang ada di STP. Berikut penjelasan. Pertama, air limbah domestik dari sampit akan masuk melalui pipa input ini. Kebetulan di sini ada 4 sampit, jadi masuk melalui 3 pipa tersebut. Kemudian setelah itu masuk ke unit STP, tapi sebelumnya diukur terlebih dahulu di dalam flow meter. Gitu ya. Jadi flow meter ini fungsinya untuk mengukur berapa laju alir limbah domestik yang masuk ke dalam unit STP. Jadi sebelum flow meter juga ada valve. Jadi valve tadi fungsinya adalah untuk mengatur debitnya supaya laju alirnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian air limbah itu disaring dari sampah dan juga tisu yang mungkin terbawa ke unit STP gitu. Kemudian setelah itu masuk ke dalam unit pengolahan pemisahan minyak dan lemak di tangki grease trap. Selanjutnya setelah pemisahan secara fisik selesai, air limbah akan dihomogenisasi di dalam tangki ekualisasi. Karena di sini kebetulan limbahnya itu dari 4 sampit. Kemudian setelah itu limbah akan masuk melalui secondary treatment, di mana di secondary treatment ini pertama akan ada anoxic tank, di mana di sini akan terjadi peristiwa nitrifikasi dan juga denitrifikasi oleh mikroorganisme anaerob. Setelah itu, setelah proses anoxic, proses nitrifikasi dan juga denitrifikasi di anoksik akan dilanjutkan dengan proses di tangki aerasi, di mana di sini akan ada pemecahan senyawa organik gitu ya oleh mikroorganisme aerob gitu. Karena di sini di tangki aerasi ini harus disuplai udara gitu ya selama 24 jam. Kemudian setelah itu akan masuk ke dalam unit clarifier biologi. Di sini air limbah akan diendapkan gitu ya, akan dipisahkan dengan rasnya. Rasnya akan masuk ke unit airlift system dan juga akan dikembalikan ke unit anoksik dan juga aerasi gitu. Selanjutnya setelah air limbah dipisahkan dari rasnya, air limbah akan masuk ke unit intermediate tank. Jadi di unit intermediate tank ini hanya sebagai penampungan sementara sebelum air limbah akan ditransfer ke tertiary treatment. Sebelum masuk ke tertiary treatment akan ada rotameter, di mana rotameter ini juga kita bisa mengatur jumlah flow rate air limbah yang akan diproses di unit tertiary clarifier. Di tertiary clarifier ini di PT Romis Gaya Perkasa menggunakan elektrokoagulan. Nah, jadi air limbahnya dipisahkan gitu ya dari endapan-endapannya melalui peristiwa elektrokimia. Nah, kemudian setelah air limbahnya itu bereaksi dengan elektrokimia, maka akan terbentuk flow-flow. Mungkin nanti akan mengendap di tangki tertiary clarifier. Nah, kemudian setelah itu akan terjadi proses filtrasi di dalam unit MMF ini. Setelah terjadi proses filtrasi, air limbah itu akan masuk ke dalam intermediate tank yang kedua gitu ya, sebelum air limbah itu ditransfer ke badan air. Nah, jadi untuk proses selanjutnya di tangki intermediate tank yang kedua ini gitu ya, atau tangki effluent gitu. Nah, di dalamnya sini akan ada desinfeksi menggunakan elektrodesinfektan gitu. Nah, jadi setelah terjadi proses desinfeksi gitu, air limbah akan dibuang ke pipa effluent ini dan juga akan terukur juga berapa debit air limbah yang keluar ke badan air. Nah, ini adalah panel-panel yang ada di unit STP ini gitu ya.
Di dalam unit STP ini semuanya tersistem secara auto, jadi akan memudahkan operator juga dalam pengoperasian STP-nya, dan kemudian terdapat berbagai macam indikator yang menunjukkan kondisi sistem di STP. Apakah airnya sudah penuh atau belum, itu akan terbaca di main panel ini. Nah, di sini juga akan ada proses backwash system. Jadi backwash systemnya juga sudah auto gitu ya. Jadi dari air yang tadi di dalam tangki effluent akan ditransfer ke MMF gitu ya untuk terjadi proses backwash gitu. Nah, air yang kotor ini akan keluar dari bagian atas dan juga akan di flushing untuk kemudian dibuang ke sludge drying bed. Proses backwash ini juga berlangsung secara auto gitu ya, karena harapannya adalah untuk mempermudah sistem pengoperasian STP. Nah, ini adalah sludge drying bed, jadi berbagai macam sludge yang dihasilkan di unit STP ini akan diendapkan di SDB ini gitu. Sekian penjelasan dari saya mengenai STP di PT Cargill Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.